Dulu sebenarnya pengennya kuliah tuh interior design. Cuman ya kan gue keluarga miskin ya, Nek. Jadi masa sih, Nek? Benar. Kalau muka luxurious loh. Kenapa sih? Kayak masih ada kurang aja buat lo tuh. Udah cantik kok. Gue tuh sebenarnya cita-cita gue ya, kalau nggak ngerjain apa yang gue kerjain sekarang. Pengen jadi istri yang baik kan? Udah dong, itu udah dong. Itu kan cita-cita kita bersama. Sebenarnya cita-cita gue salah satunya kalau gue nggak jadi apa yang gue lakuin sekarang, gue pengen jadi interior designer. Sama banget, Bo. Masa? Gue tuh di Pinterest gue kalau gue browse. Gue juga. Rumah. Asli gue tuh juga. Sama dong. Makanya gue tuh kalau misalnya nonton, gue tuh suka nonton misalnya kayak makeover rumah Iya, apa segala, seneng sama. Iya, apa kita ganti profesi biasa. Ganti aja kali ya. Tapi temen gue yang akan datang bentar lagi, ini gue senang banget kalau ngelihat rumahnya dia. Dia tuh very personal. Pokoknya sesuai maunya dia aja. Emang backgroundnya interior? Idol cuy. Oh idol. Coba gue pengen tahu apa sih coba orangnya. Ci masuk. Masuk. Ci. Hai Agatha Suci. Tuh kan. Hai darling. Dia gak percaya lo idol. Nyanyi dulu sedikit lo. Coba. Lagu Mandarin Cok. Anjir. Aku pengen jadi juri nih jadinya. Coba. Dikit dong. Apa? Kamu kan seneng nyanyi lagu-lagu 90s kan? Iya. Iya. Apa coba? Nyanyiin single gue aja ya. Boleh. Tapi ini yang single pertama. Kamu nyanyiin lagu Sania kan? Iya, Cinta Ya. Coba. Cintai aku lagi seperti waktu itu, tak bisa ku hindari, hati selalu merindu. Percaya gue. Percaya kan? Agatha Suci everybody. Idol. Tahun berapa Suci? It was 2004. 2004. Oh my god, aku baru lahir ya, Kak. Iya sih, iya benar. Aku baru disasar, Kak. Oh my god. Tapi masih kontekan tuh sama idol-idol? Masih. Kita masih punya grup. Ya, Time flies ya, Bo. Zamannya Joy Tobing. Benar. Iya. Itu kita nonton TV banget. Iya. Kan? Benar. Tapi nggak cuma nyanyi. Terus ada tentang rumahnya juga. Yes. Terus katanya ada bisnis apa sih sekarang? Ada deh. Ini diundang ke sini buat ngomongin bisnis. Udah mau dikuntit ya. Dulu sebelum pandemi punya restoran beberapa. Tapi kan karena pandemi jadi semuanya tutup. Termasuk yang di Bali, ada di Jakarta juga ada. Sekarang ya, getting back. Berusaha lah. Terus tadi kita sempat mention kamu suka ada konten tentang interior design. So what brought you tiba-tiba ada passion ke situ gitu? Dari dulu sebenarnya udah ada. Dulu sebenarnya pengennya kuliah tuh interior design. Cuman ya kan gue keluarga miskin ya, Nek. Jadi masa sih, Nek? Benar. Kalau muka luxurious loh. Again stereotype ya, Bo. Iya. Judge the book by its cover ya. Iya. Jadi kan emang keluarga gue tuh miskin gitu ya. Jadi gue tahu nih bapak gue tuh nggak mungkin bisa nyekolahin gue interior. Karena kan kalau sekolah interior tuh mahalnya apa bikin project gitu kan. Itu tuh nggak bakalan kuat deh gitu loh. Intinya begitu gitu. Terus pada saat itu juga gue pikir yang penting bisa kuliah dulu. Akhirnya gue kuliah komunikasi. Pun akhirnya yang tahun kedua seterusnya kan udah di idol. Jadi udah punya penghasilan sendiri kan. Gak beres tuh? Beres dong, gue S1. Kamu bayar sendiri berarti? Iya, jadi ya gue pikir tahu gitu, gue lanjut interior design. Tapi ya udahlah gitu. Terus what happened setelah itu? Masuk ke interiornya gimana? Sebelum itu sih sebenarnya memang ya udahlah, udah seneng banget interior gitu. Papaku juga punya kesenangan di bidang itu, jadi seneng nata-nata rumah, bebersih, bebenah. Walaupun cuma 5 kali berapa meter itu? Ember. Tetap 5 kali 11 nih. Udah termasuk halaman parkir motor. Tapi rapi. Tapi apa namanya tempat parkir motor tempat estetik ya, Nek? Walaupun kecil gitu ya. Oke, dan ya begitu. Terus jadi mungkin karena selera papaku tuh orang yang lumayan punya selera. Jadi dari dulu walaupun maksudnya kita memang bukan orang punya ya, selera musiknya bagus, terus punya piringan hitam segala macam gitu-gitu loh yang maksudnya culture, Bapak. Iya, culture. Arahnya hipster gitu dia. Iya. Kayak celana ya hipster. Wow. Gitu. Jadi emang udah dapet dari situ sih gitu. Influence-nya. Nggak, cuma kan abis itu lulus ikutan idol. Itu karena mak gue juga sih. Jadi meniti karir di dunia musik. Yes. Cuma kan meniti karir musik abis itu tiba-tiba mulai sharing nih interior. Iya sih, belum. Jadi abis itu kan
akhirnya kita punya rumah baru gitu ya. Terus kayak gitu mulai tuh kayak kamarnya mau diwarnain apa, papa kan gitu kan. Terus kan kita excited banget kan karena itu kan maksudnya punya rumah baru gitu. akhirnya gitu. Siapapun pasti bahagia. Iya kan, punya kamar sendiri, terus gitu ya. It's quite proper lah gitu loh. Terus punya pilihan bisa pilih curtain. Nah dari situ tuh udah gitu habis itu nggak lama kan 2009 aku nikah. 2009 aku nikah. Ya sambil bangun rumah. Ci, tapi ya kalau gue ngeliat rumah lo tuh kan bisa dikatakan perempuan ya, Bo. Ya kayak banyak lu kan suka bunga kan, Nek? Oh, suka banget. Nah, laki lu gimana? Maksudnya apa dia nerima aja gitu? Jadi gini, sebenarnya yang punya basic interior designer tuh laki gue. Oh masa? Iya, dia tuh karena art dealer tadi. Iya, mungkin tahu art dealer. Yes. Taruh di mana. Dia tuh punya mata lah, menurut gue tuh dia punya selera yang cukup bagus lah ya. Tapi kan ya selera tuh balik lagi subjektif. Nah dia tuh kuliah interior design di Taiwan. Kamu tetap oriental ya, Nek? Bahannya Itali, muntahannya Itali. Cuman gini, emang lucunya gini ya. Maksudnya kalau misalnya punya karakter, memang sampai interior designer gue juga bilang gini, Ci, lu tuh bule sih. Nggak punya selera, maksudnya walaupun bentukan lo gini selera lo tuh bule banget. Bukan lebih ke Oriental atau Chinese ya? Iya, walaupun gue ada turunan Belanda. Wow. Mulai. Kata siapa? Katanya miskin dulu. Bukan, iya Belanda miskin lah. Iya sih, nggak semua Belanda kaya juga sih. Iya benar. Terus? Ya gitu, jadi ya maksudnya kan orang punya selera masing-masing. Kalau misalnya ngomongin masalah feminine, iya karena apa? Karena memang hands on di rumah tuh gue. Gue tuh emang gue pedulinya tinggi lah. Ya lo tau kan laki gue piara anjing, piara kucing, dulu piara burung nih. Jangan rame ya, apa yang bisa dipiara. Tapi rumah lo kok bersih, Ci? Nah itu, gue emang agak kontrol freak kalau masalah kebersihan. Jadi tapi bukannya kontrol yang harus ini harus dibersihin nggak? Tapi gue turun tangan sendiri. Mungkin karena udah kelihatan gue peduli, jadi orang-orang yang kerja di rumah juga akhirnya kan sama, jadinya peduli juga. Ngerti. Nah makanya rumah gue tuh agak feminin, lihat warna-warnanya dan segala macam. Itu Jeff tuh just leave it to me aja. Dia bilang, well it looks good anyway, dia bilang gitu. Tapi aku taruh lah misalnya kayak tempat-tempat yang kayak kantornya dia, aku taruhnya lebih masculine. Cuman kalau misalnya kayak dapur apa segala macam, kalau dibilang feminin sekali ya, nggak juga ya. Nggak juga sih gitu. Makanya aku pilih warna-warna yang agak earthy. Cuman ya memang touchnya emang feminin banget. And he's okay with that. Ada unsur-unsur feng shui nggak sih yang dipelajari? Kalau Chinese feng shui ada nggak? Main nggak? Gak ada sama sekali. Masa sih, Gak ada, Bu. Emang gak oriental dia memang? Iya. Biasa orang kalau rumah baru gak Chinese pun sekarang feng shui ya banyak ya. Feng shui banget. Gak ada, Bu. Kenapa ya? Oh wow. Ya gue juga lupa loh. Maksudnya emang bukan begitu dari awalnya. Jadi gini, me and my husband, jadi kita tuh percaya segala sesuatu tuh energi. Iya. Jadi ya udah, intentionnya apa nih ya? Kita punya intention bagus. Niscaya. Gue orang lama ya. Niscaya nanti ya hasilnya semoga baik. Kadang-kadang kita punya intention baik aja belum tentu hasilnya baik ya. Apalagi kalau yang nggak punya intention baik. Tapi our intention tuh ya udah sebenarnya karya yang oke, kita pengen punya rumah ini sebenarnya buat apa sih? Pengen punya rumah ini buat apa? Tujuannya. Satu, karena kita tahu anak-anak itu nggak bisa long flight apa segala macam dan segala sesuatu dilakukan di rumah biar anak-anak nyaman di rumah. Kahlia itu bisa di kolam renang dari jam 10 pagi nih kalau nggak sekolah ya. Sampai jam 5 sore. Di dalam kolam? Di dalam kolam, keluar itu cuman makan siang, masuk lagi. Wow. Makanya kan dia eksotik. Nggak mengkeret tuh tangannya semua. Itu sebenarnya salah satu bukan salah satu sih, itu adalah dorongan terbesar kita. Jadi kayak pengen menciptakan sanctuary yang enak untuk anak-anak. Jadi anak-anak juga betah di rumah. Plus emang gue juga orangnya seneng di rumah. Jadi kalau lu nyari gue cuman di mana di rumah nih. Kalau nggak di rumah tuh, kalau nggak di dapur ya di perpustakaan gue, udah gitu aja. Oh gitu. Atau kalau lagi nggak kerja ya? Kalau lagi nggak kerja. Ada perpustakaannya juga tuh, Ci? Ada, itu kayak mini library, home library. Bisa minjem buku juga, dicap gitu. Nggak gitu dong. Ya kalau mau boleh lah, Mer. Gak usah pakai cap. Gak usah pakai cap lah, Bo. Tapi udah bisa dikatakan bahwa you can call it this is your dream house? Yes. Udah ya, seneng ya akhirnya ya. Walaupun sekarang jatuh miskin ya. Iya. Tolong dong. Gak apa-apa. Harus mikir yang bagus. Iya. Saya siap mengerjakan apapun. Iya. Pasti akan ada lagi rezekinya. Kan bisa juga ngerjain project-project lain, nyanyi segala macam. Ci, tapi rumahmu ini kayaknya lumayan lama ya jadinya ya?
Dari awal? 2,5 tahun lah. 2,5 sempat tahun. Berhenti ya hampir setahun lah gitu. Oke. Sebenarnya kalau dilihat rumah kamu sekarang, kan kamu suka posting nih akhir-akhir ini. Sebenarnya tipe rumah kamu atau temanya tuh apa, Ci? Jadi gini, aku tuh suka segala sesuatu yang berhubungan dengan Italy. Kayak olive tree, terus batu-batu alamnya segala macam tuh aku suka. Jadi kalau itu stylenya apa ya? European lah ya? Mediteran kali, lebih ke Mediteran. Oke, Mediteran. Kamu sukanya yang kayak gitu stylenya, I see. Yang lebih earthy gitu-gitu. Iya, tapi tetap dengan personalize kamu yang bisa gila-gila. Karena kayak gue ngeliat beberapa kali tuh, karena gue seneng juga si interior. Jadi aku suka lihat misalnya rumah Titi, ya kan, rumah Luna gitu. Karena menurut aku setiap orang tuh pasti punya warna sendiri-sendiri kan. Dan kamu bisa tumpuk apa. Gini barangnya banyak banget loh si Uci. Misalnya ya gue ngeliat ruang tamu lo yang baru jadi. Tiba-tiba, wah udah penuh kan lo cerita awal kayak masih kosong. Ini tiba-tiba udah penuh. Anjir penuh banget. Tapi kalau misalnya lo tahu cara mendesain dan naruhnya, kayaknya kelihatannya juga justru jadi indah gitu ya. Itu pakai contekan atau memang ngikutin just follow by the flow, by your heart atau gimana? Iya, just by the flow aja. I'm very spontaneous. Tapi pasti suka dong kadang-kadang scrolling sosmed lah. Scrolling dong? Iya dong, ngeliat-liat. Kan menjadi inspirasi juga scrolling sosmed kan gitu. Nah, pengen tahu kamu biasanya nyari inspirasi mentoknya tuh di mana? Misalnya, gue bingung nih pojokan taruh apa ya gitu misalnya. Karena memang basicnya gue demen baca buku sama majalah. Jadi kan pasti dari buku dan majalah. Terus kalau sekarang itu ya udah pasti scrolling sosmed, ya kan? Lihat-lihat, research kayak ya pokoknya lihat deh ini kayak aku bilang aku suka banget Itali. Jadi aku lihat apa sih Itali tuh khasnya ada apa aja yang mau aku bawa ke sini dan cocok gitu atau gitulah. Ya walaupun bucket list gue pengen ke Itali juga ya. Jadi ya kayak gitu sih basically tuh begitu. Nah sekarang karena mungkin orang kan pasti banyak orang yang seleranya agak mirip nih. Mungkin ngelihat oh suka nih rumahnya keren. Udah mulai dipanggil untuk service interior mungkin. Ya kali aja loh. Could be, iya. Sebenarnya dari rumah pertama udah yang waktu di Jakarta Barat itu udah pernah diminta untuk bikin project. Tapi kan secara tante ini kan orangnya agak mut-mutan ya. Introvert juga ya. Iya gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya memang nggak sejalan, karena gini, buat gue tuh segala sesuatu tuh harus sejalan. Misalnya kayak gue kan juga pakai interior designer nih rumah yang baru ini, pakai arsitek segala macam itu kan, tapi harus kawin gitu. Jadi jangan kayak satu maunya ini terus nggak pas. Walaupun interior designer gue bilang gini, sebenarnya juga susah nyari pas. Kenapa? Karena nggak semua orang tahu apa yang mereka mau. Iya kan. Mereka bilang oke, mau elegant. What is elegant anyway? I want it to be like it's really sparkly. How spark? Gitu loh. Sparknya sebanyak apa? Jadi itu semuanya kan subjektif. Nah hal-hal yang kayak gitu yang dulu belum bisa aku cari jalan tengahnya. Karena apa? Karena maybe I was quite young juga gitu loh at that time. Terus aku nggak ada background interior designer. Jadi kayaknya waktu itu aku bilang aku bantu aja deh gitu. Tapi tukang segala macem aku udah punya gitu. Turun sendiri ya? Turun sendiri. Ini yang rumah ini juga nukangin sendiri, intinya tuh begitu. Pernah nggak ketemu misalnya ada orang nanya konsultasi gitu interior cuma unik, request atau seleranya unik gitu ya? Banyak ya. Oh banyak. Sebenarnya banyak ya, tapi lebih banyak sih orang sebenarnya gini, nggak tahu apa yang benar-benar mereka mau. Nah itulah kenapa kita butuh expert actually. Jadi kalau misalnya ngomongin interior designer itu sih udah harus pasti. Arsitek udah harus pakai arsitek harus pasti. Nah kalau aku tuh lebih ke home styling, interior styling. Jadi lebih mengerucut lagi dari design. I don't design. I style gitu. Jadi home styling. Jadi barang-barang yang udah ada bukan yang aku desain gitu. Mungkin nantinya mungkin aja kalau ada kerjasama kayak aku waktu itu pernah bikin talenan, I design talenan. Lumayan waktu itu duit gue ya. Bikin lagi gitu. Lucu ya. Jadi desain talenan gitu, dan itu lumayan laku. Agak mengagetkan juga, gue pikir talenan gitu. Cuman ya pokoknya lucu deh talenan gue, ntar ya kalau gue produksi lagi gue kirim ya. Gue kirim ya. Jadi ternyata apa yang gue bikin itu, kalau ya gue percaya apa yang gue bikin kalau berhubungan dengan apa yang kita suka ya pasti jadinya kan dengan hati ya. And I believe that gitu loh. Apapun yang gue lakukan itu gue styling rumah segala macem, gue taruh barang tuh pakai
I put my soul in it, into it gitu loh. Jadi orang bisa rasain ya. Emang passionnya dia banget. Hal yang paling common banget deh gitu yang orang biasanya minta stylingin rumahnya, karena misalnya let's say sekarang tuh yang banyak kan American gitu ya, atau sebaliknya minimalis gitu. Yang menurut lo terlalu common deh gitu, karena kayaknya banyak orang udah ngelakuin apa biasanya? Dulu tuh waktu tahun 2012 gue tuh tinggal di rumah yang American style gitu lah. Ngomong kasarnya American style lah gitu. Yang putih, hitam, yang kayak gitu-gitulah. Terus pakai panel-panel dan segala macam. Sekarang tuh kan lagi into banget kan. Yang American gitu. Ini American style rumah gue. Ini American style. Bahkan temen gue bikin rumah persis kayak rumah gue dulu tapi in a bigger size ya. Wow. Dia bilang gini, Ci, gue sih baru bangun rumah kayak rumah lo dulu ya. Sekarang udah bikin yang beda lagi, masa harus gua rubuhin ya? Nggak gitu konsepnya. Tapi ya home styling is sebenarnya tidak terpatri pada satu style. Jadi actually it's how you put soul aja. Misalnya gini, ada orang yang senang baca buku, berarti kita taruhnya buku. Ada orang yang nggak senang baca buku, kalau lo taruh buku juga rasanya hampa. Iya benar. It's not who you are. Sebenarnya apapun yang lo lakukan, kayak misalnya dapur nih, ada orang yang nggak suka masak, jadi dapurnya itu cuma buat showcase atau bikin konten lah kalau anak-anak sekarang ngomongnya. Kalau gue enggak, karena memang gue bener-bener masak. Gue bener-bener taruh 6 burners di situ, gue bener-bener taruh oven dan segala macam, gue masak. Kalau yang enggak ya udah nggak usah. Gitu. Jadi jangan memaksakan diri. Gue pengen punya dapur kayak dia, tapi gue nggak masak. Ya buat apa? Walaupun sebenarnya sah-sah aja. But if you wanna ask about my opinion about styling, ya it has to be you put yourself into that place gitu loh. Dan functional buat orangnya. Benar. Function is number one functional. actually. Yes. Baru style ya. Kenapa harus Italia? Apa yang menarik gitu buat lo? I love everything about Italy. Walaupun ya bentukan gue oriental gini ya, gue lebih suka makan pasta daripada makan bakmi. Masa? Iya. Itu aneh gitu loh. Itu memang gue juga kayak finally gue found out gue memang lebih suka makan pasta. Jadi gue seneng makanan-makanan yang clean. Yang nggak banyak bumbu. That's Italian food right. Tapi kaya rasa gitu loh. Emang culture-nya oke sih. Tahu nggak kenapa? I think ya what attracts you to Italy. Italy itu kan juga kekeluarganya tinggi. Jadi sangat similar to our culture. Yes. Kan rame-rame sekeluarga. Dan gue dekat banget sama keluarga. Itu mungkin yang makanya orang Indonesia juga suka ke sana. Makanya makan bakmi, makan roti. Iya, mirip-mirip lah sebenarnya ya. Mirip. Mantau bakmi kan. Satu lagi itu apalah itu pizza. Kalau pasta mungkin sama kuitiau ya. Mirip labo. Tapi sedikit nih sebelum aku tanya balik lagi mengenai interior. Tapi kenapa kamu bilang it's still a bucket list? Apakah kamu nggak bisa ke sana karena anak-anak dua-duanya berkebutuhan khusus? Karena it's gonna be long flight? Yes, karena itu. Jadi gini, kalau dulu kan emang karena gue miskin ya, Nek. Kalau sekarang kan udah enggak lagi nih. Ya alhamdulillah sih enggak ya. Kalau udah gitu pas punya uang dan segala macem, nggak bisa ninggalin anak-anak juga untuk kan kasihan ya jauh. Pokoknya kan sekarang anak-anak udah mulai gede, udah mulai enak lah untuk ditinggal. Pengennya sih waktu itu kemarin tuh kita sempet mau girls trip aku sama Nana Mirdad. Udah bikin schedule. Dia kan anaknya kan semuanya dia research lah ya. Ya ini bagian terima jadi karena kan dia sering banget traveling. Namun aku bilang gini, kayaknya agak terlalu egois kalau aku pergi sekarang, kan baru selesai bangun rumah ya. That makes sense. Iya kan, maksudnya ya pokoknya kalau di hidup tuh ya kita balance aja lah. Italia nggak akan kemana-mana juga ya, nanti kita bisa kapan aja pergi sebenarnya gitu. Tapi emang anak-anak nggak bisa diajak untuk long flight? Belum. Tunggu lebih gede lagi nanti. Ya terakhir flight anak-anak itu ke Bali, karena kita tiap tahun ke Bali karena mereka butuh untuk ground. Tapi waktu itu aja flight terakhir aku ke Bali sama anak-anak itu 2019 kalau nggak salah, habis itu kan COVID ya. Itu it was quite challenging. Oh my God, it's really challenging actually. It was really challenging. Jadi aku pulang duluan sama anak-anak karena aku harus nyanyi. Jadi ya nggak mungkin dong laki aku yang bawa ya, mendingan maknya ya gitu kan. Jadi pesawat tuh duduknya 242. Ya kan, di sini ada strangers lah, bule satu cowok, lalu mbak aku dan anak aku yang perempuan di tengah. Yang cowok sama aku duduknya. Dan gue tuh sepanjang flight cuma 1,5 jam ya, Nek. Untung 1,5 jam. Itu gue nggak duduknya begini, karena anak gue tuh nendang depan.
Jadi gue arahin kakinya untuk nendang jendela. Jadi gue jaga dia begini. 1,5 jam ya kan. Nah udah mau mendarat, dia tidur Bu. Ya dia tidur, gue bilang gini, aduh masalah nih. Dia tidur, gue bangunin. Ngamuk dong. Ngamuk. Wah dia di aisle pesawat gitu ya. Ngamuk. Semua orang satu pesawat ngeliatin gue. Kayak emak yang gak bisa ngurus anak kan. Iya. Terus gue dengan santai gue bilang gini. Oke guys, maaf semuanya, don't worry. My kids are autistic. Yes, both of them. Dia dan dia. Jadi kalau misalnya mau lewat, langkain aja. I cannot do anything. Iya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dia akan ngamuk aja. Karena udah mulai gede. Jadi kalau dipeluk juga gue nggak kuat. Jadi umur 10 tahun lah ya. Enggak, no. 2019 itu anakku kan lahirnya 2012. 5 tahun yang lalu ya. Berarti 7. Oke, masih udah gede lah ya. Iya, udah gede. Udah nggak bisa diginin lagi. Udah nggak kuat kan. Jadi ya udah begitu. Sampai dia capek, baru berhenti, baru bisa diangkat. Itu tuh gue nahan, bukan nahan malu ya, kalau malu sih gue nggak punya dari dulu kalau itu. Maksudnya gini, nahan perasaan emosi dan gue harus tetap tenang gitu ya. Tapi gue tetap juga harus ngelihat situasi supaya jangan merugikan orang lain juga. Iya. And then gue lihat bule itu udah kesel banget sama gue mukanya. Pas gue ngambil bagasi, ada perempuan nyamperin gue. Mbak Agatha ya? Iya. Kenapa ya gitu ya? Terus dia bilang gini, my husband was sit like, you know, like beside your kids. Dia bilang, oh si bule galak itu, gue pikir gitu, mati deh gue nih. Terus dia bilang gini, he said that you are a very good mother. Gue di situ gue diem ya. Oh thank you. Please say my apologize ya, gitu loh. Maksudnya pokoknya kasih tahu kalau maaf deh kalau ganggu gitu. Oh no. Dia bilang nggak apa-apa sama sekali gitu. Dia cuma bilang tolong bilang sama Agatha, oh I know her gitu. Ternyata istrinya tahu gitu. Bilang katanya she's a very good mother. Di situ gue diem, oh terima kasih. Abis itu Bo. Bukan sedih tapi lebih kayak tersentuh ya Bu. I did the right thing gitu loh, kayak gitu lah. Jadi kayak gitu. Makanya apapun itu, termasuk kalau ngomongin interior ya, gue selalu tahu apa yang gue mau dan gue pasti dan gue yakin. Iya. Makanya mungkin itu yang tergambar di setiap barang-barang yang gue letakkan, karena gue tahu pasti dan gue yakin gue tempatnya di situ. Confident aja dulu. Iya, pede aja dulu gitu ya kan, pede aja dulu gitu. Oke. Wow. Gue sih lebih tersentuh sama cerita yang tadi sih. Iya, karena kadang-kadang kita suka ntar orang ngeliatin gue kayak satu mikirnya bahwa gue nggak bisa ngurus anak gue, segala macam lah in our mind. Tapi ternyata orang yang kita pikir kayaknya ngeliatin kita kayak ya Allah nih mak nggak bisa ngurus anaknya. Ternyata dia punya penilaian sendiri ya Bu. So hebat since then gue gak pernah judge people anymore. Jadi ini hebat ya Uci nih, penyanyi, ibu, istri, apa tadi, home stylist ya kan. Tapi no wonder jarang kelihatan misalnya di para geng-geng artis tuh Uci tuh gak pernah kelihatan ya. Karena kayaknya lo satu introvert ternyata. Dan yang kedua juga ya your hands already so full ya, dengan 2 anak yang berkebutuhan khusus, kayaknya lo harus being present gak sih for them gitu. Yes, jadi gue bilang sama teman-teman gue ya, kalau dulu kan adalah ya grup, gue terus terang gue pengen ngaku dosa, gue keluar dari semua grup pertemanan. Oh gitu. Karena gue gak kuat, bukan gini, gue bukan gak kuat, gini loh, kalau misalnya punya satu grup pertemanan, semua kan ngobrol tuh harus catch up ya gitu. Jangan sampai nanti gue gak pernah muncul, gak pernah kontribusi ya. Akhirnya gue pamit, gue bye-bye minta pamit satu-satu. Karena apa? Jadi gini, kalau gue pergi tiap hari, anak gue tuh gak bisa video callan sama gue, gak bisa. Gue ngobrol sama mereka tuh ketika bukan ngobrol harus. Ya, mereka merasakan presence gue di situ. Nah itu di harus situ face to face ya kalau. Harus. Jadi kalau gue duduk sini, anak gue di situ, kita juga kagak ngobrol. Tapi at least dia tahu, mama di sini. Mama, gitu ada mama. Sekarang anak gue udah tahu kalau gue pergi, mama kerja ngomongnya gitu. Walaupun maknya main, iya kerja. Jadi kan bagus maknya kayak rumah kerja. Maknya kayak angel kan ya, jadi kayak mama kalau keluar rumah cuma kerja doang. Mama kerja. Iya, mama kerja. Ini yang kedua nih Ci. Yang kedua, yang pertama belum. Enggak. Tapi yang pertama sekarang for the first time she was crying at that time, kayak I think like 2 weeks ago, gara-gara gue tuh keluar tiba-tiba jam 6 sore. Emang udah janji sama temen
temen ini udah lama banget nggak ketemu dan itu kita cuma pergi berdua. Jadi kayak ya udahlah gue lebih seneng tuh deep talk one on one gitu. Kalau ngumpul-ngumpul emang bukan ranah gue ya. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus draining ya buat kamu ya. Buat aku draining. Terus gitu gue pergi kan, gue juga nggak kapan pergi. Cuman udahlah sekali-sekali. Terus tiba-tiba mama biasanya taunya kan gue tuh sore udah di rumah, udah masak untuk mereka, udah apa, udah beres. Mama yang gede nih, tiba-tiba keluar air mata. Terus gue bilang, kenapa nangis nak? Mama duduk jangan pergi. Mama duduk mama duduk. Terus tapi mama harus pergi. Taksi mama udah datang, lu bayangin saking gue malas pergi ya gue pesen taksi dong. Tentu saja yang pesenin bukan gue ya, gak punya aplikasi. Terus kayak mama harus pergi, udah datang itu taksi mama. Mama duduk. Gue di situ ya, gue tuh kayak broken heart banget. Gue gak pengen pergi tapi gini, nggak biar dia tahu loh hidup tuh nggak begini loh, nggak semuanya harus sesuai dengan apa yang diingin. Mama pergi ya. Gue pasti taksi gue lagi dulu. Oh, untuk pertama kali setelah 13 tahun anak gue nangis, gue pergi itu. Gue baru ngerasain. Tumben banget sih, kenapa dia tiba-tiba bisa nangis? Berarti dia udah ngerti ketidakhadiran gue. Pola maknya. Iya. And it's a big thing for me. Iya. Karena rutinitasnya berubah kan, tiba-tiba nggak ada mamanya sore. Sempat nggak untuk me time? Kalau lagi sibuknya kamu tuh me time-mu atau apa? Solo travel gitu. Solo traveling juga bisa sendiri, benar-benar sendiri. Bener sendiri. Jadi gue tuh suka banget nyetir. Jadi kalau misalnya pun solo travel ya traveling yang nggak jauh-jauh lah ya, karena kan mungkin pergi semalam aja cukup. Teman-teman gue suka ngomong gini, gila ya gue kalau punya me time gue feel guilty loh. Terus gue bilang gini, why? Iya. Kenapa harus feel guilty gitu? Nggak usah kayak gue deh ya pergi kayak one night. Itu juga baru gue lakukan tuh sebenarnya last time. Karena gue tahu gue butuh itu dan suami gue kan sebagai best friend gue banget ya, bestie. Pergi mah kalau bisa tuh 3 malam loh. Kayaknya kalau bisa gak usah pulang. Gue rasa sih dia juga bosan sama gue. Butuh space juga buat dia sendirian ya. Iya. Jadi maksudnya kan me time orang tuh beda-beda. Ada yang kalau adik gue tuh demen banget scrolling sosmed. Iya, dia tuh happy makanya she knows everything. She knows everything. Pokoknya dia tuh kekinian banget dan oke lah gitu loh. Dan scrolling juga sebenarnya nggak takut kuota habis ya. Karena bisa download aplikasi MyXL. Kuper, tapi kalau yang begituan nggak kuper ya. Nah ini gue juga taunya kan dari orang-orang sekitar gue juga ya. Adik gue, akhirnya gue tahu tuh gitu kan. Kebetulan adik gue juga pakai XL. Gitu. Jadi di aplikasi MyXL ini banyak bonus kuota internet dari XL Point. Udah gitu banyak juga paket kuota internet dengan harga terbaik. Nyokap juga pakai XL. Iya. Terus ada apa lagi? Biasanya tuh kayak gitu suka ada voucher kan? Ini kalau buat ibu-ibu yang belanja di e-commerce. Gue bayangin scrolling, dapat voucher, masukin keranjang semua gitu kan. Happy kalau mama ada voucher. Apalagi di e-commerce ya. Klaim gitu. Jadi kan kalau misalnya me time sambil scrolling, dapat voucher e-commerce, me time lancar, semua happy. Iya, benar. Yes. Double happy ya. Walaupun sekarang udah kaya raya, rumah udah kece, udah ala Italian. That sounds wrong. Mama jiwa Miss Queen tetap ada ya. Voucher, klaim. Apapun yang buy one get one lu ambil ya kan. Itu mama banget sih. Kan hemat pangkal kaya. Suka poin kan gue juga. Iya. Tapi terlalu hemat pangkal dimusuhin. Ada nggak sih hal-hal, kan pasti orang tuh selalu ada aspirasi, mimpi. Ada nggak something else yang pengen kamu coba atau something in your bucket list? Pengen banget sih start lagi untuk, kan tadinya punya restoran ya. Maksudnya I love F&B gitu loh. Terus I love to eat. Apalagi suka masak. Iya, suka masak. Terus aku juga suka entertain people makan gitu. Tuh gue seneng banget ngasih orang makan gitu. Kenapa Bu? Kalau gini makan ini anak nih, ini makan ini anak nih. Kepuasan batin ya. Ada kepuasan batin tersendiri ya. Itu untuk kayak feed my ego mungkin. Gitu. Terus kalau misalnya urusan business and everything, of course I want more than this ya. Masih lah gitu loh. Karena kan masih usia produktif, terus gitu anak-anak juga udah mulai bisa ditinggal. Ya mungkin
interior stylingnya jalan lah gitu loh untuk jadi kerjaan lah, ini jadi uang lah gitu, jangan jadi hobi doang gitu. Iya. Banget tuh Ci, itu mah bisa menghasilkan Bisa banget. Lu cariin gue dong. Apalagi dari hati ya. Iya kan? banget itulah sekarang, apalagi these days ya orang tuh senang rumahnya rapi dan Dan Instagramable. Karena rumah tuh sekarang juga dijadikan untuk tempat kerja ya nggak sih? Iya, benar. Endorsement apa semua dari rumah kan. Iya. Ya, aku setuju banget. By the way, tadi kamu sempat mention sebagai moms ya, kita kan selalu mencoba mencari apa yang terbaik untuk kita, keluarga kita, keseharian kita. Makanya jangan lupa moms dan juga viewers untuk buruan download aplikasi MyXL karena bisa dapat keuntungan dari XL Point. Oke, game time. Satu, nama gamesnya adalah What's in My Home Edition. Oke. Yes. Jadi kita harus menyebut barang, kita masing-masing nih menyebut barang atau benda yang ada di rumah kita berawalan dengan huruf alfabet A sampai Z secara bergantian. Jadi misalnya kamu A, aku B, C, D. Tapi alat atau barang yang bisa ditemukan di rumah. Iya. Yang kalah wajahnya akan ditempel post-it. Ya Allah. Oh cuma post-it, nggak ada yang lebih wow. Pengen lebih challenge ya? Pokoknya apa? Minyak goreng gitu. Oke, gue start dari A ya. Ya. Aduh. A, asbak. Bangku. C itu apa, ceret. D, dinding. Apa? Entong. Go, pasang. Itu susah banget. Ember. Kayak embur ya, embur. Oke, nih tuh. F, Foto. oh iya. G, garasi. Nah, Handuk. Ikan. Mas bagus ada ikan sih. Itu bukan benda ya. Ikan boleh gak tuh? Enggak lah. Gak boleh. Biar seru dihukum aja. di rumah lo gak ada ikan, adanya burung sama tadi kata lo. Jok kursi. Yes, jok kursi. Bangga loh. Kompetitif. Kursi lagi boleh gak? Injek deh. L. Lemari. M. Mobil. Yes. Gila. Nampan. Obat. Portal. Q apa ya Nek? Susah, iya emang ini jarang di Q. Ya udah R. Rak. Sendal. Iya. Tangga. Yes. Uang. Uang dong di rumah. Bagi dong. Butuh banget nih. Jiwa miskin meronta ya Sia. Terus V apa Nek? Gua apa, ventilasi nih? Iya bisa. Boleh kan? Wajan. Ya. Oh, X ya? Tuh. Ex-boyfriend. Bener dong. Baru sekarang. Aku akan ex-boyfriend jadi suami Oh kan? Iya. Walaupun itu depannya E ya nih. Yuyur aku bingung. Apa dong? Ya apa ya? Zebra cross. Karena rumah gua kan udah gue bilang ya. Iya ada Tahu portal. yang punya Ada kompleknya ya? Ada zebra cross. Amin ya Allah, gue doain. Amin. Tuh. Wow, luar biasa. Oke, jadi buat moms dan juga ibu-ibu di rumah nih yang suka banget nonton video streaming dan ngabisin kuota, jangan lupa untuk download aplikasi MyXL karena dari aplikasi ini bisa mendapatkan harga terbaik untuk beli kuota. Itu dia, dan aplikasi MyXL ini banyak banget loh moms bonusnya dari XL Point yang bisa ditukar dengan voucher belanja di e-commerce untuk moms belanja barang-barang dekor yang lucu-lucu, estetik, pokoknya gemes buat rumah kita. Dan juga kuotanya untuk nonton video di aplikasi streaming favorite dari moms apa aja dan juga untuk para viewers nih. Yes. Thank you so much Mel co-hosting dan juga Terima Suci kasih. for coming. Thank you. Good luck with everything. Jangan lupa you, moms untuk mendownload aplikasi MyXL-nya dan juga nonton We Are Moms Podcast di channel MyXL and see you next time. Bye moms.